saya akan memberikan tutorial penggunaan software POS Point of Sales, yaitu pada alamat sales.gss.asia. Nah, pertama kita akan dihadapkan pada halaman login. Gunakan user login yang sudah Anda miliki atau menggunakan user test untuk data test. Di sini saya pakai admin test ya, sebagai admin dengan user admin test. Oke. Nah, di sini saya gunakan database admin test ya. Saya gunakan user admin test. Oke. Saat pertama login, kita akan langsung dihadapkan pada halaman awal. Di sini adalah sentral ya, sentral dari program ini. Halaman indeks. Di sini menampilkan kasir. Kita klik di sini berarti untuk masuk ke program kasir. Kemudian ini tentang penjualan, ini tentang laporan. Nah, kemudian outlet, ada berapa outlet di sini ya, kita punya ada 3 outlet. Kemudian ini setting program ya, program pertama kita setting dulu nama ya, kemudian format tanggal yang kita gunakan, formatnya Indonesia ya, DDM, day, month, dan year, tahun. Kemudian tampilan produk di kasir, apakah hanya nama produk saja, gambar produk, atau tampilkan keduanya, nama dan gambarnya. Nah, itu akan muncul di sini di menu kasir. Di sini ada nama, kemudian ada gambarnya. Nah, itu tampilan di menu kasir dari menu ini maksudnya ya. Bagaimana kalau kita pilih gambar produk saja? Kalau kita pilih gambar produk saja, berarti nantinya tampilan di kasir hanya memunculkan gambar-gambarnya saja. Bagaimana kalau kita pilih namanya saja? Misalnya kita hanya pakai nama produk ya. Nah, berarti nanti tampilan di kasir hanya muncul nama-namanya saja. Nah, itu seperti itu. Ini di menu setting program ya. Mestinya kalau yang login sebagai admin di sini statusnya user adalah admin, kita bisa lihat ya. Data usernya itu siapa. Nah, saya misalnya admin test, nama lengkapnya ini, kemudian statusnya hak aksesnya adalah administrator, berarti dia sebagai admin ya. Di sini ada 3, administrator, sales, dan ada manager. Saya gunakan tiga kelompok ya, manager dan administrator. Nah, kalau tampilnya di akun admin itu lebih lengkap seperti tadi di menu dashboard ya, dan seluruhnya ini lengkap admin. Kalau kita login sebagai pengguna di sini ya, kita login sebagai kasir misalnya ya, kasir. Di sini ada saya misalnya ya, login sebagai kasir. Oke, di sini tampilannya hanya kasir, penjualan, outlet, kemudian pengguna. Ya, pengguna berarti yang kasir tadi dan yang lain ya. Nah, ini di tampilan programnya. Kita kembali ke sini. Kemudian outletnya, karena kasir di sini ada 3 outlet ya, outlet Rajonangun, Pasar Muntilan, Brabak, misalnya ini contohnya, contoh saja itu ya. Ada 3 outlet di sini. Indeks bisa diklik di sini halaman awal itu, di logo ini ya. Kemudian di bawah ini ditampilkan juga tentang grafik. Nah, di sini contohnya adalah grafik sales total untuk semua outlet. Kita ambil ranking berapa produk ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 produk.
Bisa juga kita 7 produk, bisa juga kita buat hanya 5 produk seperti ini. Kemudian ini untuk cabangnya atau outletnya, kita pilih outlet Rejowinangun misalnya, kemudian outlet Brabak misalnya. Jadi kita buat di sini perbandingan ya, di outlet, lalu ini di keseluruhan. Dan ini omset tahun 2019 atau tahun 2020 ya. Kemudian untuk bulan bisa juga bulan 11 saja atau untuk semua bulan, berarti 1 tahun. Nah, ini tampilan grafik ini. Nanti ini akan kita kembangkan dengan berbagai macam grafik yang akan membantu bagi CEO untuk melihat performa perusahaan secara umum. Oke, kita kembali lagi ke login sebagai admin ya. Admin, karena ini adalah saat awal pertama kali Anda masuk ke dalam sistem ini, tentu Anda akan sebagai admin dari perusahaan Anda ya, yang login, yang nanti akan menambah pengguna, menyeting program seperti tadi ya. Misalnya kita di setting program, ini kita pilih tampil keduanya, nama dan gambar, kemudian nama pelanggan umum sebagai pelanggan default pada kasir. Nah, ini akan muncul di sini. Kita lihat di kasir. Di kasir dia akan muncul ini. Nah, ini pelanggan defaultnya, pelanggan umum. Bagaimana kalau misalnya kita ganti itu bukan pelanggan umum? Kita karena sering sekali berhadapan dengan pelanggan yang kita sebut misalnya Agung Grosir misalnya ya, ini adalah pelanggan kita yang paling sering berbelanja, maka di kasir kita set dengan user pelanggannya adalah Agung Grosir. Jadi ini pelanggan umum yang di set di menu setting program ini. Nah, tapi kita ambil saja lah ya pelanggan umum sebagai pelanggan defaultnya. Oke, nah ini adalah menu setting program awal ya. Kemudian kita mulai di menu kasir. Untuk masuk ke menu kasir kita bisa dari klik menu ini kasir, bisa juga diklik di menu sini ya, di dashboard ini kita klik masuk kasir. Nah, di sini karena sebagai admin saya punya hak untuk masuk ke semua outlet, maka di sini muncul pilihan outlet. Saya bisa pilih masuk ke outlet sini. Bagaimana kalau saya login bukan sebagai admin? Misalnya ya, kita login kasir tes ini ya. Nah, di sini kasir tes, dia kasir tes itu outletnya adalah pada, nah ini ya, dia kasir tes itu outletnya di Pasar Blabak ya. Ya, di Pasar Blabak. Sehingga kalau dia masuk ke menu kasir, dia akan langsung terhubung dengan outlet yang sudah ditetapkan untuknya. Nah, itu cukup mudah. Nah, ini contoh kalau tadi yang login bukan sebagai admin ya. Kita kembali lagi ke admin. Jadi itu perbedaannya. Masuk ke menu kasir, admin bisa memilih mana saja yang dia mau masuk, misalnya Pasar Rejowinangun. Nah, di sini dihadapkan ke menu kasir. Dan di sini sangat mudah. Kita bisa ketikkan di sini kode produk, di sini adalah produk-produknya. Kita lihat di sini stok ada 15, stok ada 0. Stok 0 tidak bisa ya kalau kita pilih. Tidak bisa. Jadi untuk memasukkan item penjualan kita tinggal klik saja di sini. Misalnya ini yang mau dijual, klik saja, masuklah di sini. Harga 75, harga 75. Itu adalah harga umum. Bagaimana kalau harganya bukan harga umum? Ini yang beli grosir misalnya. Yang beli adalah Agung Grosir, harganya harga grosir. Jadi kita ulang lagi ini ya, kita hapus, kita klik, maka masuklah harga grosir. Kemudian
Untuk penjualan, berapa jumlah itemnya tinggal ditambahkan di sini, 120 ya, tambah lagi 180, oke. Tinggal proses. Nah, pembayaran. Ada modul bisa, ini status barangnya. Mungkin ada yang sudah beli, bayar tapi belum diambil, ada yang masih order, ya kan? Sedang diproses, ada yang sudah proses tapi belum diambil. Oke. Ini misalnya pembayaran tempo tunai ya, pembayaran tunai, ada pembayaran tempo. Pembayaran tunai itu berarti kita harus masukkan jumlahnya. Misalnya orangnya membayar 200.000. Nah, ketika jumlah pembayaran ini sudah memenuhi yang harus dibayar, maka muncullah menu simpan ini. Kalau belum, tidak akan muncul. Berarti kan aman ya, nggak akan salah. Nah, kalau sudah seperti ini baru akan muncul. Kita print, simpan, lalu ini tinggal kalau mau dicetak, nah tinggal pilih notanya ya kan, nota kecil atau nota besar. Kalau mau cetak nota besar berarti yang ini. Nah, ini nota besar. Nanti akan kita cetak nota yang lebih besar. Kalau yang nota resmi seperti apa? Ya, ini kebetulan masih sama aja sih notanya ya kan, cuma dia ukurannya lebih besar. Nanti akan kita kembangkan ke bentuk-bentuk nota yang lain. Jadi cukup sederhana, cukup mudah penggunaan program ini. Memilih produknya tinggal klik berdasarkan kategorinya, ya kan, celana atau semua. Kode produknya bisa menggunakan scan barcode. Misalnya kita pakai barcode, dia akan membaca C001. Nah, langsung akan diarahkan ke produk dengan kode C001. Harganya harga umum. Kalau mau diganti harga grosir misalnya, ya berarti ganti dulu harganya, ya kan, harga grosir. Kemudian C001. Nah, dapatlah ini harga grosir. Oke, cukup mudah ya. Tanggal ini bisa diisi atau bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan berarti tanggal sekarang. Kalau transaksinya tidak sekarang atau transaksi kemarin ya kan, kalau transaksi ke depan ya nggak ada ya mestinya ya, transaksinya kemarin, maka nanti tinggal diganti tanggalnya. Ini untuk tambah pelanggan, ini untuk tambah produk ya, nanti akan kita bahas sendiri. Ini untuk cek status order kalau ada penjualan yang belum bayar, yang sudah bayar ya kan, untuk kembali lagi ke kasir ya. Oke. Cukup mudah, semoga bermanfaat ya. Ini untuk salah satu tutorial bagaimana menggunakan program ini langsung kepada menuju ke kasir. Ini untuk yang sudah dibuat atau sudah disetting, sudah ada daftar produknya dan sudah ada itunya. Kalau belum, bagaimana? Pertama tentunya kita sudah setting program tadi. Kemudian di sini kita tinggal setting daftar produk. Nah, tinggal tambahkan aja produk baru di sini. Nah, nama produk, kriteria, kategori produknya. Kalau belum ada kategorinya, ya berarti kita setting di sini produk, kategori produk. Nah, kita tambah kategori produk di sini. Tambah kategori. Kalau kemudian daftar kategori harga kita punya kategori grosir, member khusus, umum dan seterusnya, ya kan? Tergantung kita mau buat kategori harga yang seperti apa. Kemudian cetak label produk. Nah, ini kalau mau cetak label produknya ya banyak sekali. Dari ini berdasarkan kodenya. Kode ini dibuat menjadi barcode ya. Nah, kembali ke Oke, itu untuk produk, daftar produk. Setelah punya daftar produk, tinggal belanja. Di sini ada belanja tanpa PO ya, berarti ini belanja langsung. Tinggal masukkan aja nomor nota, pilih. Jadi ini nomor nota tidak boleh ada yang sama ya. Ini sudah ada. Ini nomor nota yang sudah ada, berarti harus berbeda dari ini. Pilih outletnya, pilih suppliernya, kemudian tanggal, kemudian cari produknya, tinggal ketikkan aja di sini. Misalnya celana, nah nanti kan tinggal pilih. Jadi terus tambahkan, terus masukkan jumlah yang mau dibeli ya. Kemudian harga per itemnya misalnya berapa, 50.000 ya. Nah, misalnya seperti ini.
Oke, cukup mudah ya, tinggal diproses saja. Ini kita tinggal masukkan nota di sana. Bagaimana kalau belanja dengan PO? Berarti kita membuat PO baru. Nah, kalau PO berarti kita masukkan nomor PO, pilih ini ya kan, daftar produknya, tambahkan ya. Prosesnya ini cuma kalau PO ada beberapa tahap ya. Misalnya ini kita buat contoh ya. Kita buat contoh lah ya, PO 10, pilih outlet turut Joinangun, supplier, kemudian tanggal, kemudian kita pilih produk ini ya, sudah kita pesan sebanyak 36. Ini cuma jumlahnya aja yang diorder. Terus kalau tambah produk lagi, kita pesan sejumlah 12, tinggal kita proses. Oh, ini sudah ada dalam sistem ya. Berarti kita mesti buat nomor yang lain. Nah, ini 11 sudah ada 15. Oke. Kalau sudah ada nggak mau dia, nggak boleh ya kan, harus unik setiap nomor kode itu. Nomor nota ya. Kemudian ini produknya kita pilih 2. Oke, proses di sini hijau berarti sudah berhasil dibuat. Statusnya berarti mana tadi yang baru kita buat adalah ini ya. Nah, status PO-nya adalah sedang dibuat ya. Status PO-nya masih dibuat. Lalu kita bisa edit di sini. Setelah dibuat, statusnya berubah, sudah dikirim ke supplier. Update, sudah dikirim ke supplier. Nah, berarti jumlahnya sudah dikunci ya. Sudah dikirim, nggak bisa berubah. Nah, statusnya di sini sudah berubah. Nomor PO ini, nah statusnya sudah berubah, bisa kita lihat. Ini yang kita kirim, menunggu dari supplier, jumlahnya diterima dan harga per unitnya masih menunggu dari supplier. Nah, kalau kita klik lagi, nanti di sini diterima, sudah dikirim oleh supplier. Nah, diterima ini jumlahnya bisa sama, bisa beda ya kan. 36, kemudian harganya 60.000, ternyata harga itu berubah, bisa juga ya kan. 12, harganya 50.000 misalnya. Misalnya ya ini ke 60 lah ya, sebenarnya ini 100 lah ya, sesuai harga yang biasanya. Oke, kita dapat diskon misalnya, dapat diskon 100.000. Oke, nah di sini kita tinggal proses diterima. Nah berarti ini sudah diterima dari supplier dengan harga ini. Balik ke PO. Statusnya sudah diterima. Ini ya 15. Nah ini sudah diterima. Nah ini sudah jadi. Nah itu cukup mudah untuk PO ya. Dan untuk penjualan tadi sudah ya di menu kasir ya. Cukup mudah program ini, sederhana, bisa untuk penjualan harian. Silahkan bagi baik. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita berikan tutorial yang lain ya, untuk menu-menu yang lain, satu menu demi menu. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.